Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Cahyono dengan NIM G211200035 Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai talak atau perceraian. 1. Pengertian perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian dalam istilah fikih disebut talak, yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kata talak dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang ditujukan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aqsabul halali ilauhi tolak", yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Cerai, gugat atau khulu dalam Islam dikenal dengan talak tebus. Artinya, talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Ada 4 kemungkinan terjadinya talak atau perceraian, yaitu sebagai berikut. Pertama, putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri, yaitu melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan. Yang kedua, putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak. Yang ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri yang menghendaki putusnya perkawinan, yaitu disebut khulu. Yang keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami istri yang tidak dapat dijalankan lagi, hubungan perkawinannya fasakh. Pengertian perceraian dapat diartikan dalam beberapa perspektif dalam hukum. Yang pertama, perceraian di dalam hukum
Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38, 39 UU nomor 1 tahun 1974 dijabarkan dalam pasal PP nomor 9 tahun 1975. B. Pengertian dalam perceraian talak yang diajukan atas inisiatif suami ke pengadilan agama dan berlaku segala akibat hukumnya sejak saat perceraian diikrarkan di depan sidang pengadilan, yaitu ada pada pasal 14 dan pasal 18 PP nomor 9 tahun 1975. Yang C. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya keputusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap dalam pasal 0 sampai dengan pasal 36. Yang D. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah dipositifkan dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP nomor 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan sipil, yaitu ada pada pasal 20, 34 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975. Dua jenis-jenis perceraian. Yang A. Cerai talak oleh suami. Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Ada beberapa talak oleh suami, yaitu pertama talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang ketiga, talak sani. Talak sani ini adalah ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut. Talak bid'i. Suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Yang terakhir, talak taklid. Pada talak taklid, seorang suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Yang B. Gugat cerai istri. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami,
gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Fasaq merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara. Yang kedua, khulu. Khulu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun khulu berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Kata khulu diambil dari ungkapan at-tobukhala yang artinya melepas baju karena secara kiasan istri adalah pakaian suami. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Definisi khulu menurut syariat adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan tebusan harta atau sebagai ikwat yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in kitum ala yukhima hudulullahi wala junaha alahima fima tadabbih tika hududullahi wala taduha wa may yata'ada hududullahi wa kulaika humuz zalimun. Yang artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa yang kamu melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. 3. Hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya. Perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Yaitu ada dalam pada PP nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa 1. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukum sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang pengadilan agama. Yang kedua, cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya keputusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berikut perincian hukum perceraian dalam Islam. Yang pertama, perceraian wajib. Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai. Yang kedua, perceraian sunnah. Ternyata perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, perceraian makruh. Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh.
perceraian mubah. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya. Perceraian haram. Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas. 4. Perceraian menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, khusus tentang putusnya pernikahan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan dapat putus karena 1. Kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga atas keputusan pengadilan. Sementara pada pasal 39 menyebutkan bahwa 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa di antara hukum istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Terima kasih. Apabila saya selama menyampaikan isi materi tentang talak atau perceraian ini ada beberapa kata atau kesalahan dalam saya mengucap, saya memohon minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.